Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Tentu dalam program Renungan Pagi, suplemen jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kekayaan kasih karunia-Nya sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang malam yang boleh kami lewati hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan sesuatu apapun. Jikalau ada di antara kami ya Tuhan bangun sedang berada dalam kelemahan fisik, kami berdoa Tuhan kiranya kuatkan dan teguhkan kami sehingga kami dapat kembali beraktivitas melakukan pekerjaan kami pada hari ini. Namun sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan. Terangilah kami dengan firman-Mu, tuntunlah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, singkapkan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari kitab Amsal pasal 26 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saya akan baca sekali lagi. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah anjing kembali lagi kepada muntahnya, sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah anjing kembali lagi kepada muntahnya. Ayat ini pernah dikutip oleh Rasul Petrus untuk menyatakan bahwa orang yang telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia namun terlibat lagi di dalamnya. Artinya orang yang sudah bertobat kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar dan najis. Mereka menjadi lebih buruk keadaannya. Mereka cocok dengan ungkapan anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Sebagaimana yang dituliskan di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ayat ini untuk mengungkapkan keberadaan mereka yang sudah bertobat namun kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Penulis Amsal menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Orang bebal yang mengulangi kebodohannya karena mereka tidak pernah mau mengerti. Orang bebal yang mengulangi kebodohannya adalah orang yang tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mendengar nasihat dan didikan.
Mereka melampiaskan hawa nafsunya, namun mereka merasa tetap aman. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Mereka menganggap remeh kebijaksanaan, Amsal 23 ayat yang ke-9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Dan juga yang terakhir, mereka tidak suka kepada pengertian. Amsal 18 ayat yang kedua, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan pada ungkapan ayat-ayat Amsal tersebut, maka jelaslah bahwa orang bebal adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami pembaharuan hidup. Orang-orang bebal adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami pembaharuan hati, sehingga mereka tetap bertahan pada kebodohannya karena lambat dan tumpul dengan pengertian. Mereka akan menganggap pengertian dan kebenaran merupakan satu kebodohan, dan sebaliknya kebodohan adalah pengertian dan kebenaran, sehingga mereka akan terus terjebak dengan kebodohannya. Jadi mereka sama dengan anjing yang kembali lagi kepada muntahnya. Berdasarkan hal ini, maka kita dapat mengerti bahwa yang pertama adalah orang bebal itu adalah mereka yang terbelenggu dengan kebodohan yang abadi. Sekali lagi, orang bebal adalah orang yang terbelenggu dengan kebodohan abadi. Tentunya kita tidak mau menjadi seperti orang bebal, kan? Kita dikuasai oleh kebodohan abadi, kemudian kita tidak mau mengerti dan memahami kehendak Allah dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita binasa bersama-sama dengan dunia ini. Ya, sekali lagi, orang bodoh akan terbelenggu oleh kebodohan yang abadi. Mengapa demikian? Karena kebodohan yang terus berulang. Itulah yang menyebabkan mereka terbelenggu oleh kebodohan yang abadi. Hari ini mereka melakukan kebodohan, dan kebodohan itu dianggap suatu kebenaran, maka itu akan dilakukan lagi, sehingga kebodohan melahirkan kembali kebodohan. Ketika kebodohan dinyatakan dalam perbuatan, akan kembali melahirkan kebodohan demi kebodohan, sehingga kebodohan dipandang sebagai kewajaran dan kebenaran. Ini akan sangat berbahaya ketika kebodohan dipandang sebagai kewajaran dan kebenaran. Ya, maka itu akan terus berulang dilakukan tanpa menyadari kesalahannya. Mereka akan terus mengumbar dan mencurahkan isi hatinya dan menyeru-nyerukan kebodohan. Amsal 12 ayat 23 mengatakan, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuan, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Mereka tidak akan pernah sadar kalau mereka sedang dikuasai oleh kebodohannya. Karena apa? Sekali lagi, mereka menganggap bahwa kebodohan itulah kebenaran. Kebodohan itulah yang benar menurut mereka. Kebodohan itulah pengertian menurut mereka. Sementara pengertian yang sejati mereka akan tolak. Hikmat dan kebijaksanaan akan mereka remehkan. Maka kebodohan akan bertemu dengan kebodohan. Karena apa? Karena mereka menyeru-nyerukan kebodohan dari dalam hatinya. Sehingga kebodohan itu berkuasa atas dirinya dan sulit baginya untuk menerima nasihat dan kebenaran. Karena telah menganggap dirinya benar. Karena telah menganggap dirinya bijak. Padahal mereka jauh dari kebenaran. Maka demikianlah anjing yang makan kembali kepada muntahnya. Ya, anjing ya makan yang banyak, kemudian mungkin terjadi sesuatu, kemudian anjing itu muntah, kemudian muntah itu kembali dimakannya. Jadi demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Dia makan muntahnya sendiri.
Kemudian yang kedua, bahwa orang bebal itu adalah mereka yang hidup dalam kenajisan dan dosa. Sekali lagi, orang bebal adalah orang yang hidup dalam kenajisan dan dosa. Muntah adalah sesuatu yang najis, dan kenajisan itu adalah dosa. Jika tidak pernah mengalami pembaharuan hati, jikalau tidak pernah mengalami pembaharuan hidup, muntah pun akan tetap enak untuk kembali dimakan. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk akan menjadi sebuah kewajaran untuk dilakukan. Karena hal itu menjadi hal yang biasa dan mereka merasa aman untuk melakukannya. Kebiasaan ini akan membuat orang bebal merasa sebagai hal yang wajar dan menyenangkan sehingga sulit bagi mereka untuk menerima yang wajar. Nah, ini yang sulit ini, ya. Orang bebal itu menganggap bahwa sesuatu yang tidak wajar itu dianggap wajar sehingga mereka sulit untuk menerima sesuatu yang wajar. Secara tidak sadar, hidup mereka telah terbelenggu oleh kenajisan dan dosa. Itulah kebiasaan anjing yang kembali lagi makan kepada muntahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, namanya saja orang bebal, ya. Sekalipun demikian keadaannya, mereka tidak akan pernah mau menerima nasihat. Jadi saya sudah terlalu banyak menghadapi orang-orang bebal seperti ini, ya. Kita sudah banyak menyaksikan di mana-mana orang bebal yang tidak mau menerima pengertian, menerima hikmat. Sulit bagi mereka untuk menerima kebenaran, dan apa yang mereka anggap benar itulah kesalahannya sendiri. Itulah kebodohannya sendiri. Jadi tidak punya pilihan selain menghindari mereka daripada mereka menganggap remeh nasihat kita yang bijak. Karena mereka akan meremehkan kata-kata kita yang bijak untuk menasihati mereka. Nasihat tidak akan pernah menjadi berarti bagi mereka. Ya, sebesar apapun nilai daripada nasihat itu, tidak akan pernah berarti. Seperti renungan kemarin, katakan bahwa jangan melemparkan barang yang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Artinya jangan menasihati mereka, ya, karena percuma mereka akan kembali menyerang dan mengoyak kita. Sekali lagi, jalan satu-satunya adalah menghindari mereka daripada mereka kembali mengoyak kita dan menganggap apa yang kita katakan adalah sebuah kebodohan. Biarkan mereka binasa oleh kebodohannya sendiri. Tetapi kita, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebagaimana Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami ya Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan terhindar kami dari orang-orang yang bebal, yang selalu menganggap dirinya benar, baik, dan juga menganggap dirinya bijak. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntunlah langkah kami, peganglah tangan kami, sehingga kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuhan memberkati kami sepanjang hari yang akan kami lalui dalam semua aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan totalitas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Selamat beraktivitas,
Selamat bekerja, Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya Tuhan menyertai dan membuat berhasil segala sesuatu yang kau lakukan dan engkau kerjakan. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.